Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lina Isa, mahasiswa Perbankan Syariah semester 6. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan untuk transaksi pembelian dan transaksi persediaan barang. Langsung saja kita buka aplikasi Cair Accounting. Dan tidak lupa untuk membuka studi kasus yang sudah dikirim oleh dosen pengampu kita. Untuk transaksi pembelian yang pertama, yaitu perusahaan membeli mesin cuci secara kredit sebanyak 10 unit kepada PT Sinar Elektro pada tanggal 3 Januari 2012. Jadi langkah pertama kita ke modul pembelian, kemudian ke purchase order, nama pemasok PT Sinar Elektro, oke. Tanggal 3 Januari 2012, kemudian nomor barang, kipas angin, mesin cuci, terus kita oke. Di order sebanyak 10, harga 375, kemudian PPN, tanggal pengantaran, kemudian kita klik selesai, lalu kita rekam. Selanjutnya kita ke penerimaan barang. Nama pemasok PT Sinar Elektro, tanggal 3 Januari 2012. Nama barang mesin cuci diterima 10. Total pajaknya, sebelum yang tadi salah, pajaknya itu kosong, bukan PPN. Tanggal pengiriman tanggal 3 2012. Kemudian kita centang untuk invoice dan tunai, kemudian kita rekam. Lanjut ke transaksi kedua, perusahaan membeli blender dari PT Philips sebanyak 15 unit dengan harga 155.000 tunai dari bank pada tanggal 10 Januari 2012 dengan PPN 10%, dikirim tanggal 11 Januari 2012. Karena sebelumnya belum ada blender, jadi kita buka data-data dulu, kemudian data produk. Sini kita tambahkan, kemudian tambah baru, kode barang, blender, kemudian ini unit, produknya itu elektronik, oke. Kemudian kita rekam. Sebelum kita rekam, kita ke kode akun dan HPP dulu. Disimpan, dibeli, dijual, dicentang. Kemudian harga pokok itu kita menggunakan kode akun 510. Biaya pembelian barang dagang, kemudian penjualan, penjualan barang dagang, kemudian persediaan
14. Persediaan barang dagang, persediaan barang kemudian indikator penjualan 410. Oke, kemudian kita rekam. Selanjutnya kita ke pembelian, modul pembelian, kemudian purchase order, nama pemasok dari PT Philips, kita buat baru, ID-nya P05, kemudian perusahaan PT Philips, kemudian kita rekam. Tanggalnya tanggal 10 Januari. Nomor barang blender, di order sebanyak 15, kemudian harga 155.000, dengan pajak PPN. Kemudian tanggal pengantaran tanggal 11 Januari 2012. Setelah itu kita centang, selesai, kemudian kita rekam. Selanjutnya kita ke penerimaan barang. Kita ke penerimaan barang, kemudian nama pemasok PT Philips, tanggal 10 bulan 1 2012, nama barang blender, diterima 15, harga 150.000, PPN pajak pertambahan nilai, kemudian tanggal pengiriman tanggal 11 bulan 1 2012. Kita centang invoice dan tunai, kemudian kita rekam. Nah, selanjutnya transaksi ketiga. Transaksi ketiga tanggal 16 Januari 2012, perusahaan membeli secara kredit sejumlah barang elektronik dari PT Lancar Jaya dengan rincian sebagai berikut. Nah, sebelumnya kita buka ke purchase order. Nama pemasok kita buat baru, ID-nya I06, PT Lancar Jaya. Kemudian kita rekam. Oke. Pada tanggal 16 Januari. Nama barang B01, di order sebanyak 10, harga 73.000, pajak PPN.
Selanjutnya B02 rice cooker diorder sebanyak 10 dengan harga 121.000. Kemudian yang ketiga B03 diorder sebanyak 5 dengan harga 35.000. Kemudian tanggal pengantaran 16 Januari 2012. Kita klik selesai, kemudian kita rekam. Selanjutnya kita ke penerimaan barang. Nama pemasok PT Lancar Jaya pada tanggal 16 Januari 2012. Kemudian nomor barang B01 diterima sebanyak 10 dengan harga 73. Kemudian B02 diterima 10 dengan harga 121.000. Selanjutnya B03 diterima 5 dengan harga 35.000. Tanggal pengiriman 16 Januari 2012. Jangan lupa untuk pencentang invoice dan tunai. Kemudian kita rekam. Oke. Langkah selanjutnya untuk transaksi keempat, perusahaan membayar hutang kepada CV Riung Jaya sebesar 1.250.000 secara tunai melalui bank pada tanggal 17 Januari 2012. Jadi langkah pertama kita ke pembayaran hutang usaha melalui bank penerima CV Riung Jaya tanggal 17 Januari 2012 kepada invoice. Oke, jumlah yang dibayar 1.250.000. 1.250.000. Sebesar 1.250.000. Kemudian kita rekam. Oke, transaksi yang kelima, tanggal 18 Januari 2012, perusahaan membayar hutang kepada PT Sinar Elektro sebesar 2.500.000 atas transaksi pembelian barang pada tanggal 3 Januari 2012 dibayarkan melalui bank. Sama seperti tadi, pembayaran hutang usaha kepada PT Sinar Elektro. Invoice, jumlah yang dibayar 2.500.000. Kemudian kita tanggalnya 18 Januari 2012. Kemudian kita rekam. Transaksi yang ke-6, pada tanggal 21 Januari 2012 perusahaan membayar hutang kepada PT Sinar Elektro sebesar 4.725.000 melalui giro dengan nomor BG001 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2012. Sama seperti tadi, penerimanya PT Sinar Elektro. Oke,
pada tanggal 21 Januari. Nomor invoice, jumlah yang dibayar 4.725.000. Kemudian kita giro mundur, kita klik untuk giro mundur. Kemudian kita rekam nomor gironya BG001, jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2012. Dan 2012. Kita oke. Ini 28 ini 1 2012 BG001. Oke. Kemudian kita rekam. Selanjutnya yang ke-7, tanggal 28 Januari 2012 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2012. Langkah pertama, kita membuka modul kas dan bank, kemudian giro keluar. Sini kita klik giro cair. Dia sudah otomatis, jadi kita tinggal rekam. Nah, di sini sudah, ini terdapat kesalahan sebelumnya, jadi kita abaikan saja. Jadi transaksi giro keluar tadi, giro cair sudah tidak ada. Kemudian kita selesai. Yang ke-8, tanggal 29 Januari 2012 perusahaan melunasi hutang pembelian barang melalui bank pada tanggal 3 Januari 2012. Kita kembali ke modul pembelian, pembayaran hutang usaha kepada PT Sinar Elektro yang dibayar 2.900.000 tanggal 29 Januari sebesar 2.900.000. Kemudian kita rekam. Nah, selesai untuk transaksi pembelian, kita lanjut ke persediaan barang. Yang pertama, perusahaan memberikan sampel barang kipas angin dan blender kepada CV Mega Utama masing-masing sebanyak 1 unit pada tanggal 21 Januari 2012 sebagai promosi. Langkah pertama, kita buka modul persediaan, kemudian ke pemakaian atau penyesuaian barang. Pada tanggal 21 Januari 2012. 2012. Kodenya yaitu kipas angin jumlah -1. Kenapa -1? Karena barang dikurangi 1 untuk promosi. Kemudian akunnya kita menggunakan persediaan 3. Selanjutnya D02 rice cooker. Oke, 1. Kode akunnya
sama. Setelah itu kita jangan lupa mencentang posting, kemudian kita rekam. Lanjut ke yang kedua, perusahaan melakukan stock of name pada tanggal 31 Januari 2012 dengan perbedaan stok dengan fisik. Blender rusak 2 unit. Langkah pertama kita ke stock of name. Kita klik stock of name, terus kita pilih Blender, kemudian proses, kodenya 5. Kerusakan dan kegagalan material. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini stock of name, tanggalnya 31 Januari 2012. Kode Blender jumlah -2 karena ada 2 yang rusak. Kode akun, nomor akunnya 14, persediaan 3. Kemudian kita klik posting. Nah, setelah itu kita rekam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.